Hai guys, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Niki Ziki, yang kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang sangat seru dan membagongkan. Film ini menceritakan tentang kisah sepasang suami istri yang sedang healing bersama teman-temannya dengan menggunakan kapal pesiar. Namun ada musibah melanda. Scene pertama diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berenang ke tepian pantai. Lalu kita diarahkan ke kejadian sebelum yang dialami si wanita ini. Di sana ada sepasang suami istri, yaitu Jack dan Jenny. Mereka merupakan pengusaha kaya dan memiliki banyak kapal pesiar. Pasangan ini akan melakukan perjalanan dengan menggunakan salah satu kapal pesiarnya. Mereka mengajak beberapa temannya. Salah satu kru kapal bernama Manuel merupakan pria rupawan, sehingga membuat teman-temannya terpana karena ketampanannya. Namun di balik ketampanannya, ia mempunyai masalah dengan seorang wanita yang bernama Maria. Diketahui Maria adalah mantan pacar Manuel yang meminta balikan, namun ditolak Manuel, sehingga terjadi pertikaian. Pertengkaran terjadi sewaktu Manuel bersiap pergi meninggalkan Maria dengan kapal, dan hal itu disaksikan oleh Jack dan Jenny beserta teman-temannya. Singkat cerita, kapal telah berlayar mengarungi samudra. Pada malam harinya, terlihat Jack dan yang lain sedang asik minum bersama. Lalu Jack mengajak Manuel untuk bergabung bersama mereka. Namun Manuel menolak karena ia merasa tidak pantas untuk duduk bersama Jack dan yang lainnya, alias minder, karena ia tidak selevel dengan si Jack. Di sisi lain, terlihat Maria sedang melakukan ritual yang aneh dan mengutuk Manuel. Atau kalau di kita mah disantet merenya. Di kapal, di saat Jack dan Jenny sedang asik macul, terdengar mereka mengeluarkan suara yang berisik. Diketahui kamar mereka bersebelahan dengan kamar yang ditempati Manuel. Hal itu tentu saja membuat Manuel yang sedang asik membaca majalah terganggu. Ia pun penasaran dan mencoba mendengar lebih jelas bisikan-bisikan setan yang datang dari kamar sebelah. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Manuel memisan. Keesokan harinya, Jack ingin bersantai dan menikmati sebotol minuman. Namun minuman yang dipesan tak kunjung datang, sehingga membuat dirinya kesal terhadap Manuel. Dan sialnya hal itu langsung disampaikan Jack kepada kapten kapal. Lalu Manuel pun ditegur oleh sang kapten. Manuel merasa masalah itu adalah masalah kecil, namun Jack terlihat membesar-besarkan masalah itu. Ia pun sangat kesal dan mengambil kacamata renang dan sebuah belati yang berada di dapur dan melemparkan sebuah kain. Tak disangka kain itu hinggap tepat di atas kompor dan menyebabkan kapal pesiar itu terbakar. Mereka semua yang berada di kapal tak mampu memadamkan api dan situasi semakin gawat, sehingga memaksa mereka semua meninggalkan kapal dengan menggunakan skoci. Namun sialnya, tiba-tiba badai dan ombak menerjang skoci mereka hingga terbalik. Singkat cerita, Jenny selamat dan terdampar di pantai seorang diri. Lalu ia melihat tubuh seseorang yang terombang-ambing dan ternyata itu adalah tubuh sang kapten. Ia bergegas menolong sang kapten dengan menariknya keluar dari air dan mencoba menyadarkannya. Di saat itulah muncul Manuel dan membantunya menyadarkan kapten, namun naasnya kapten itu tak terselamatkan. Mereka pun mengubur kapten di dekat pantai. Singkat waktu, malam pun tiba dan hujan turun dengan sangat deras. Mereka berteduh di bawah skoci yang telah terbelah. Namun mereka sangat kedinginan, lalu Manuel mencoba membuat penghangatan dengan tubuh yang saling menempel. Hal itu terpaksa dilakukan Manuel agar mereka tidak mati kedinginan. Keesokan harinya, Jenny terlihat masih tertidur pulas. Di sisi lain, Manuel sedang menyelam, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian Manuel dan Jenny mendirikan sebuah gubuk seadanya dengan atap dari daun dan dahan pohon kelapa. Lalu buah kelapanya mereka nikmati untuk melepas dahaga. Nampak Jenny hanya mengenakan pakaian seadanya dan terbilang cukup minim. Hal itu membuat pikiran Manuel traveling kemana-mana. Lalu Manuel mengajak Jenny berenang bersama dan keduanya pun berenang tanpa sehelai kain yang menempel di tubuh mereka. Awalnya mereka sedang asik berenang sambil berbincang. Di situ Manuel menceritakan tentang masalah pribadinya dengan Maria.
Namun ketika Manuel bertanya tentang sesuatu hal yang pribadi kepada Jenny, ia tak terima sehingga mereka menjadi tidak akur. Pada malam harinya seperti biasanya mereka tidur dengan saling menghangatkan satu sama lain. Hal itu dilakukan untuk membuat tubuh mereka tetap hangat. Keesokan harinya di hari kedua mereka terdampar di pantai. Di pantai tersebut keduanya baikan kembali. Manuel menyelam dan mencari ikan. Dirinya pun menemukan lobster yang sangat besar. Tak sengaja ia pun melihat seseorang yang terdampar di sebuah karang. Dan ternyata orang itu adalah Jack. Ia ternyata masih hidup. Manuel pun bergegas membawanya ke gubuk bututnya. Jack sangat bersyukur dirinya selamat dan bisa bertemu istrinya kembali. Singkat cerita, saat Jack melihat istrinya yang sedang menangkap kepiting bersama Manuel, Jack tiba-tiba cemburu dan mencurigai hubungan mereka. Ia mengira jika Manuel sudah macul di kebunnya Jenny. Di sana Jenny meyakinkan bahwa ia dan Manuel hanyalah berteman. Jenny mengatakan jika Manuel adalah teman baik, karena setiap hari Manuel berusaha menangkap ikan untuk mereka makan bersama. Di sisi lain, Jack merasa aneh dan tak habis pikir. Bagaimana Manuel bisa membawa kacamata menyelam dan pisau? Sewaktu terjadi kebakaran, ia terus-terusan mencurigai Manuel bahwa ia memiliki niat tersembunyi kepada istrinya. Hal itu disampaikan kepada Jenny dan tentu saja Jenny tak sependapat dengan pemikiran Jack yang terlalu sempit. Lalu Jenny menemani Manuel menyelam dan menangkap lobster untuk mereka makan. Oke. Saat mereka kembali ke gubuk, terlihat Jack malah memadamkan api yang rencananya mereka akan gunakan untuk membakar lobster. Bahkan Jack juga menyiapkan gubuk untuk Manuel yang terbuat dari sekuaci terbelah. Bukan hanya mencurigai Manuel, bahkan Jack sekarang tak mempercayai istrinya sendiri. Pikiran Jack sangat kacau. Ia berpikir jika Manuel dan Jenny memiliki hubungan gelap dan pada akhirnya mereka pun bertengkar. Merasa muak karena dituduh Jack, Manuel pun mengatakan jika ia tak akan membagikan makanannya dengan Jack. Sementara Jenny sudah menganggap Jack adalah orang bodoh yang memutuskan pertemanan dengan Manuel dan kini mereka harus cari makan sendiri. Terlihat mereka sedang mencari sesuatu untuk dimakan dan menyelam bersama. Namun mereka tak mendapatkan apa-apa. Di sisi lain, Manuel telah mendapatkan ikan dan memasaknya untuk dimakan. Jack kembali berusaha menyelam dan menangkap ikan. Sementara terlihat Jenny menghampiri Manuel yang sedang menikmati ikan hasil tangkapannya. Terlihat Jenny sangat kelaparan dan ingin meminta makan kepada Manuel. Menurut Manuel, ia tak ada masalah dengan Jenny dan ia akan membaginya kepada Jenny. Namun dengan satu syarat, yaitu Jenny harus melakukan hal romantis kepada Manuel. Dikarenakan kelaparan, Jenny pun melakukan apa yang diinginkan Manuel, dan tentu saja tanpa sepengetahuan sang suami. Diketahui Manuel sendiri memiliki alasan untuk melakukan ini. Manuel penasaran apakah Jenny memiliki perasaan kepada Manuel. Karena selama mereka bersama ia menyadari bahwa Jenny merasa nyaman berada di dekatnya. Lalu di sisi lain, Jack keluar dari air dengan tubuh kedinginan. Ia hanya mendapat 3 ikan kecil yang tak akan cukup dimakan untuk satu orang. Nampak Jenny menyiapkan perapian untuk membakar ikan. Di sana Jack mencium bau ikan dari kayu bekas tusuk ikan yang digunakan Jenny. Dengan terpaksa, Jenny berbohong dan berkata bahwa ia mencuri ikan itu dari Manuel. Kemudian Jack membakar besi kecil untuk menjadikannya sebagai tombak. Sang pagi pun tiba. Jack mencuri kacamata milik Manuel. Selagi Manuel belum bangun, lalu ia menggunakannya untuk menyelam dan menangkap ikan. Ketika terbangun, Manuel menyadari bahwa kacamatanya hilang. Manuel pun marah dan ingin menghabisinya. Lalu Jenny mengejar Manuel dan menahannya. Entah apa yang dipikirkan Manuel saat itu, ia berbalik dan membawa Jenny ke pantai. Ia pun melakukan aksinya. Terlihat Jenny pun meladeninya. Sesaat kemudian mereka terkapar dan kelelahan. Nampak Jenny sangat takut jika suaminya akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Lalu Manuel membuka perasaannya bahwa ia mencintai Jenny dan kalaupun Jack akan tahu dan marah, Manuel akan bersama Jenny dan melindunginya. Diketahui Manuel sengaja melakukan ini semua karena ingin membalas dendam kepada Jack. Ketika Jack kembali, ia membawa ikan dan melemparkan kacamata milik Manuel.
Terlihat Manuel sangat tenang dan tidak mempermasalahkan kacamatanya. Tentu saja hal itu membuat Jack semakin curiga kepada mereka. Lalu Jenny tak sengaja keceplosan tentang Manuel. Mendengar hal itu, Jack semakin yakin pasti di antara mereka sudah melakukan sesuatu yang selama ini Jack sangkakan. Jack pun naik pitam dengan menjambak rambut Jenny dan menyeretnya ke arah Manuel. Jack pun menyerahkan istrinya itu kepada Manuel, dan Jack memutuskan hubungannya dengan Jenny. Lalu ia pergi meninggalkannya. Hari telah berganti. Jack tetap mengasingkan dirinya dari Jenny dan Manuel. Terlihat ia sedang membuat peralatan seadanya untuk menangkap ikan. Secara tak sengaja Jack menemukan squatchy di dasar laut dan menyeretnya ke pantai. Nampak Manuel dan Jenny menghampiri Jack dan mencoba membantunya. Namun Jack melarang mereka untuk mendekat. Melihat sifat dan karakter asli Jack, Jenny pun semakin yakin dengan keputusannya kemarin, bahwa berpisah dengan Jack adalah keputusan yang sangat tepat. Apalagi ia sekarang dengan Manuel yang selalu berbagi dengannya. Pada malam harinya, hanya terdengar suara desiran ombak. Hal itu mengundang Manuel untuk berenang ke laut. Manuel pun mengajak Jenny berenang. Bukannya renang, keduanya malah menanam rumput laut di malam hari. Sekarang Jenny sudah tak peduli lagi dengan sorot mata tajam yang dibajarkan oleh Jack. Jenny memberi Manuel ide untuk mencuri squatchy milik Jack yang telah selesai diperbaikinya. Mereka akan mencuri squatchy itu ketika Jack sedang menyelam. Namun sialnya, mereka tak sadar jika Jack mendengarkan rencana mereka. Keesokan harinya Jack pergi menyelam mencari ikan. Di sisi lain Manuel telah mendapatkan ikan dan meletakkannya di gubuk. Saat itulah kesempatan bagi mereka untuk mengambil squatchy. Mereka pun berhasil berlayar dengan squatchy, tapi rupanya squatchy itu mengalami kebocoran sehingga air masuk. Sedangkan keberadaan mereka telah jauh dari pantai. Air semakin banyak yang masuk ke dalam squatchy dan menyebabkan squatchy-nya mulai tenggelam. Terlihat mereka baru menyadari jika rencana Jack selama ini adalah agar mereka mengambil squatchy dan menenggelamkannya di lautan. Di sisi lain Jack sedang membakar gubuk yang dibangun oleh Manuel, lalu menyantap ikan tangkapan Manuel. Jenny dan Manuel berusaha untuk berenang kembali ke pulau. Namun sampai di pantai, tiba-tiba Jack menyerang Manuel dan menancapkan tombak ke tubuh Manuel. Manuel berusaha melawan Jack dan melarikan diri dengan tubuh yang terluka. Pada malam harinya, Jack semakin gila dan mengikat Jenny di tiang gubuk. Manuel pun kembali dan menyerang Jack. Pertarungan Jack dan Manuel pun terjadi. Di sisi lain Jenny berusaha melepaskan diri dan berhasil. Kemudian Manuel dan Jenny kembali ke squatchy. Keesokan harinya Jack yang masih marah terus memburu mereka ke dalam hutan. Di scene yang jauh di sana, terlihat Maria sedang melanjutkan ritual anehnya yang menyantet Manuel. Lalu scene berpindah. Di pulau, Jack mengejar mereka dan memburunya dengan tombak. Manuel dan Jenny berusaha berlari dan bersembunyi di atas pohon. Keadaan Manuel sudah semakin lemah dengan luka di tubuhnya. Ditambah ritual yang dibuat Maria yang mengutuk dirinya, yang menyebabkan ia celaka. Efeknya langsung terjadi. Manuel pun terjatuh dari pohon dan Jack bergegas menghabisinya. Jenny yang melihat itu tak tinggal diam. Ia melompat ke tubuh Jack dan ingin menusuknya dengan pisau. Sementara Manuel yang ingin bersiap menghantam Jack dengan batu, malah kehilangan keseimbangan saat mengangkat batu tersebut. Ia pun terjatuh dan tombak milik Jack menancap tepat di tubuhnya. Bersamaan dengan ritual Maria yang menusuk boneka Manuel dengan paku. Alhasil Manuel pun tewas seketika. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, terlihat sebuah kapal pesiar bersandar di pulau tersebut. Lalu mereka menemukan Jenny yang sedang tertidur di gubuknya. Nampak Jenny masih syok dengan kematian Manuel dan mengatakan bahwa dirinya seorang diri di pulau tersebut, lalu mengambil korek milik Jack. Kemudian mereka mengajak Jenny ke kapal pesiar. Di kapal pesiar mereka memberikan pertolongan dan makan kepada Jenny. Sementara di sisi lain, Jack yang sedang menangkap ikan melihat kapal pesiar yang lewat.
Ia juga melihat Jenny berada di kapal tersebut. Jack berkali-kali memanggilnya, namun Jenny dengan sengaja menghiraukannya. Ini berniat balas dendam atas kematian Manuel dan meninggalkan Jack sendirian di pulau tersebut tanpa korek api miliknya. Kini Jack sendirian tinggal di pulau itu. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Ombak laut dan pantai yang menjadi saksi bisu nasibnya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.